Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman dari Dubai Open 2022 yang memasuki babak ke-6. Tadi malam waktu Indonesia Barat, teman-teman Arjun Erigaisi membalas kekalahan Pragnananda Ramesbabu dari Rinat Jumabaev, pecatur dari Kazakhstan, yang memimpin Dubai Open sampai selesainya babak ke-5. Nah, teman-teman, poin Arjun adalah 4,5, sementara Rinat Jumabaev full point dengan 5 poin. Nah, bagaimana cara Arjun menaklukkan Rinat Jumabaev? Ini sajian partai yang sangat menarik banget dan syarat akan taktikal juga buat para pencinta catur yang suka dengan permainan menyerang. Kalian harus lihat partai ini sampai habis. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Arjun Erigaisi memulai dengan langkah D2 D4 dan dijawab Rinat kuda F6, putih C4, hitam E6, putih kuda C3 dan gajah ke petak B4. Ini merupakan permainan Nimzo Indian Defense, teman-teman. Pembukaan ini diambil dari nama Ron Nimzowitsch, pecatur legendaris, salah satu pecatur terbaik dunia. Nah, gajah ke petak B4, apa langkah terbaik untuk putih merespon Nimzo Indian ini? Yang paling banyak dimainkan adalah langkah E2, E3, kemudian menteri ke petak C2, dan kuda ke petak F3. Yap, permainan Queen Indian Nimzo Indian ini permainan yang biasanya menyajikan permainan yang ya little bit sedikit posisional guys. Nah, tapi di sini Arjun memainkan langkah F3. Dia memilih langkah yang tak lazim tapi ada variasinya. Ini Kemoch variation. Dan menjawab langkah F3 ini, apa tujuan dari putih adalah untuk memperkuat petak sentrum dengan E4. Ada jawaban hitam yang bisa dipilih adalah D5, kemudian C5, dan rokade pendek. Rinat Jumabaev, juara 2 kali Kazakhstan, memilih C5. Arjun menjawab dengan langkah D5, hitam dobrak dengan B5. Seperti dalam permainan Benko Gambit, mengorbankan pion B5 untuk merusak struktur pion D5. Apa jawaban Arjun? Arjun memilih M4. Kemudian hitam D6, putih A3. Hitam gajah tarik ke petak A5, putih gajah D3. Ya, karena dengan memakan pion B5 belum ada keuntungan ya guys. Karena akan ada pion rapuh di petak D5. Sebagai contoh, jika di sini memakan pion B5, maka hitam akan pion E memukul pion D5. Jika dipukul kembali dengan pion, maka rokade pendek. Jadi terekspos nih posisi raja putih di petak tengah. Bahaya banget ya. Apalagi perwira-perwira dari putih belum berkembang dengan sempurna. Itulah kenapa putih memilih gajah D3, hitam rokade pendek, putih kuda E2. Hitam pion E makan D5, putih memukul pion dengan C. Kemudian hitam A6, putih rokade pendek, hitam kuda B D7, putih gajah C2. Hitam benteng E8. Arjun Erigaisi di langkah ke-13 melangkahkan permainan menyerang dengan langkah G4. Nah, ini dapat dilakukan sebenarnya agak riskan karena ini membuka sisi pertahanan putih, tapi Arjun tahu di sini akan melanjutkan dengan kuda G3, so dia akan memiliki serangan dari sayap raja guys. Hitam respon dengan taktis H6, putih kuda G3, hitam kuda E5, putih kuda C2, hitam gajah B6. Putih raja ke petak G2, hitam C4, putih gajah D2, hitam kuda F ke petak D7. Arjun gajah ke petak C3, Rinat Jumabaev kuda ke petak C5. Ya, dia ingin menempatkan kuda di petak D3, putih H3. Hitam menteri ke petak H4, putih menteri D2, hitam gajah D7, putih kuda D4. Ini memasuki middle game dan kalian bisa lihat cara menyerang dari putih adalah untuk terus menyerang dari sayap raja dengan memplot kuda di petak F5, sementara hitam coba memplot dari kuda di petak D3. Nah, setelah kuda D4, Rinat menjawab dengan G6, mencegah Arjun untuk memainkan kuda F5. Tapi ini bukan pilihan yang tepat bagi pemain hitam. Kalau kalian jadi pemain putih, apa langkah yang akan kalian mainkan menjawab langkah G6 dari sisi pemain hitam, guys? Congratulations kalau kalian menjawab langkah F4. Boom. Hitam kuda masuk ke petak D3. Kemudian putih gajah memukul kuda.
kuda memukul gajah, kuda ke petak F3, dan menteri ke petak D8. Lihatlah evolution bar yang langsung meningkat untuk putih, ya karena benar-benar Arjun Erigaisi memiliki struktur pion yang cukup bagus, juga gajah C3 mengiris diagonal ke sayap raja. Sekali lagi, saya ajukan pertanyaan kepada kalian yang sedang menonton. Bagaimana cara putih melanjutkan serangan ini, teman-teman? Mengapa dikatakan putih unggul? Congratulations kalau sekali lagi kalian menjawab dengan langkah benar F5. Boom! Dengan tujuan mengaktifkan ancaman Menteri D2 terhadap pion H6. Hitam menjawab dengan G5. Putih melanjutkan dengan F6 dengan ide kuda memukul pion G5. Hitam benteng E5. Putih gajah memukul benteng. Pion D memukul gajah. Kemudian Arjun Erigaisi kuda memukul pion G5. Boom! Jika hitam menerima pengorbanan kuda, maka ini akan bahaya dan bisa berujung kekalahan. Raja F8, Menteri G7, Raja E8, skakmat dengan Menteri G8. Yap, lalu apa jalan yang dimainkan oleh Rinat Jumabaev? Dia kuda ke petak F4. Benteng memukul kuda, pion E memukul benteng, Menteri pukul pion. Hitam melanjutkan dengan gajah ke petak D4, mengancam pion F6, langsung ditutup oleh Arjun dengan E5. Hitam gajah pukul pion B2. Teman-teman, Arjun Erigaisi sekali lagi melakukan langkah yang luar biasa dengan kuda memukul pion F7. Boom. Jika hitam menerima pengorbanan kuda makan pion F7 dengan raja memukul kuda, maka putih akan menjalankan menteri makan H6. Jika gajah memukul pion E5, maka skakmat akan tercipta. Nah, bagaimana jika menteri H6? Apakah ada pilihan lain dengan menteri ke petak H8? Ya, maka putih akan melanjutkan dengan E6. Gajah memukul pion, pion D memukul gajah. Jika raja memukul pion E6, maka benteng E1. Raja ke petak D5, maka raja akan dikejar terus hingga nanti berujung skakmat. Inilah yang akan terjadi. So, hitam menolak. Dengan memukul kuda F7, dia memilih menteri F8. Arjun kuda memukul pion H6 skak, raja ke petak H7. Arjun G5. Gila ini, membiarkan bentengnya dikorbankan. Hitam menerima, gajah makan benteng. Arjun. Menteri ke petak E4 skak, hitam raja H8, putih menteri G6. Hitam gajah E8 mencegah ide kuda ke petak F7 skakmat. Putih lanjutkan dengan F7. Ya, hitam kehabisan akal, dia memilih gajah ke petak C6. Kemudian Arjun pion D memukul gajah. Gajah memukul pion E5. Kuda H ke petak F5. Menyerah Rinat Jumabaev karena ide berikutnya dari putih adalah skakmat dengan menteri ke petak H5. Ya, bagaimana jika tadi tidak melakukan gajah ke petak C6, Bang? Misalkan gajah ke petak D7, apa yang akan terjadi? Maka kuda akan ke petak F5. Ya, kuda yang ini dengan ide menteri ke petak H5 skakmat. Ya, jikapun gajah makan kuda, kuda memukul gajah, maka tidak akan tercegah ide dari putih dengan menteri H5. Ya, Michael Tal pasti bangga ya melihat partai ini. Ya, inilah ciri khas dari Arjun Erigaisi. Itulah kenapa Magnus Carlsen bilang kalau Arjun Erigaisi pasti akan mudah menembus 2700. Dan memang secara live rating sekarang Arjun sudah menembus 8 besar dunia, guys. Melompati Duda Kritov. Nah, berkat kemenangan ini juga Arjun sekarang memimpin Dubai Open 2022 bersama dengan Alexander Predke dari Rusia yang juga memiliki poin yang sama 5,5 dari 6 poin. Sementara diikuti oleh Rinat Jumabaev dan Pragnananda Ramesbabu. Apakah semua akan Arjun pada waktunya, teman-teman? Bagaimana komentar kalian untuk partai ini? Kita ngobrol di sana. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Teman-teman, saya baru saja sampai di Malaysia dan mungkin akan terlambat untuk mengupload. Jadi selama 2 hari ini saya akan bertanding di Malaysian Open. Jangan lupa doakan RL Chess untuk terus bisa juara.
Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Catur Yes Indonesia. Jaya bosku.